Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49 dengan judul menjadi saksi walau tanpa melihat. Tema ini tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk bersikap fanatik terhadap keyakinan kita untuk kita saksikan kepada orang lain dengan mengatakan yang penting seperti ini. Oleh karena itu, untuk melihat dengan jelas pembahasan ini, mari kita melihat beberapa hal bagian besar yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang subjek dalam kesaksian. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, isi kesaksian, dan yang ketiga, bicara tentang hambatan di dalam bersaksi, dan yang keempat adalah solusi untuk dapat bersaksi, dan ini bicara tentang penanganan dari setiap hambatan yang ada. Pada bagian ini kita akan melihat latar belakang konteks secara khusus pada pasal 24 ini. Jadi kita bisa melihat pasal 24 adalah bagian akhir dari tulisan Injil Lukas yang membahas tentang kebangkitan dan juga penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya. Dan di situ dijelaskan yang pertama bicara tentang penampakan malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan, dan bagian kedua tentang penampakan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri kepada murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Bagian yang ketiga adalah bagian yang kita bahas bersama-sama saat ini, yaitu tentang penampakan Tuhan Yesus kepada ke-11 murid. Beberapa hal ini sangat penting untuk kita ketahui karena hal ini sangat terkait erat dengan pembahasan kita pada saat ini. Oleh sebab itu, untuk melihat lebih jelasnya, kita langsung saja pada bagian pertama, yaitu tentang siapa yang menjadi subjek dalam kesaksian. Dalam Lukas 24 ayat 48 di situ dituliskan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata martures atau saksi yang dikenal dengan marturia memiliki ketiga konteks atau sastra penting di dalam Septuaginta. Yang pertama adalah tentang hukum, di mana dalam konteks ini orang-orang Yahudi sangat tidak suka dengan kesaksian palsu. Oleh karena itu, mereka mengharapkan adanya kesaksian yang pasti secara hukum, yang tentunya kita kenal di dalam konteks zaman Tuhan Yesus itu dengan dui ganda saksi. Artinya, saksi yang harus lebih daripada satu orang dan setidaknya 2 orang saksi. Kemudian yang kedua, kita mengenal dengan sastra yang merujuk kepada religius atau agama, dan ini biasa dipakai oleh Allah di dalam Perjanjian Lama untuk melakukan percobaan dengan bangsa-bangsa lain yang mempercayai ilah-ilahnya untuk menunjukkan siapa ilah atau Allah yang terbesar di antara Allah-Allah yang dipercayai oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini biasa dilakukan oleh Allah melalui umatnya, yaitu bangsa Israel, sehingga bangsa-bangsa lain boleh mengenal siapa Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dan yang ketiga, Aristoteles melihat dalam Septuaginta bahwa kesaksian ini juga mencakup kesaksian pribadi melalui pengalaman dan juga setiap hal yang diyakini oleh pribadi tersebut. Nah, tentunya hal ini memang tidak dapat diterima oleh banyak orang ketika disampaikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, hal ini juga sangat terkait erat dengan kesaksian pada bagian 2 tadi, yaitu tentang keyakinan agama. Oleh sebab itu, kata saksi di sini menunjukkan identitas diri yang merujuk kepada murid-murid ketika mereka ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Jadi, murid-murid adalah orang-orang yang menyaksikan apa yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Dan ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi mereka untuk menyaksikan hal itu kepada banyak orang supaya mengenal siapa Yesus Kristus. Nah, ketiga kesaksian ini dipakai pada konteks perjanjian baru untuk menyaksikan siapa Yesus Kristus itu sendiri, yang mana fakta tentang Yesus Kristus, yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati ini, adalah sah secara hukum dan juga keyakinan secara komunal maupun pribadi. Apa yang disaksikan di dalam Yesus Kristus? Ada apa dengan Yesus Kristus? Di dalam Yesus Kristus telah digenapi janji Allah yang telah disampaikan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 47, di sana disebutkan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bahkan juga ini menjadi dasar pemberitaan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Hal ini juga bisa dibaca dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, di mana Rasul Paulus juga menegaskan apa yang disampaikan itu sesuai dengan kitab suci. Apakah itu? Yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, di mana hal ini sangat penting. Oleh karena itulah, ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Hal itu dimaksudkan untuk mengkonfirmasikan bahwa dengan kebangkitannya, Yesus Kristus mengalahkan maut. Yesus Kristus tidak dikuasai oleh maut. Di dalam Yesus Kristus ada hidup. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh hidup. Jadi, kebangkitan Yesus Kristus juga merupakan bukti pengesahan kesempurnaan hidup Yesus Kristus, kesuciannya, dan karya-karya maupun firman-Nya, setiap ajaran-ajaran yang sudah disampaikannya. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan hidup manusia dan yang berhak memberikan hidup kepada manusia. Itu sebabnya dalam Lukas 24 ayat 36, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, Eirene Humin, atau Shalom Aleichem, yang berarti secara konseptual itu bermakna suatu keadaan tenang, damai, sentosa, dan tanpa huru-hara atau perang. Bicara tentang keharmonisan antar individu, keamanan, keselamatan, kemakmuran. Perkataan ini dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya murid-murid boleh menyadari akan keberadaan dan juga apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, dan mereka boleh sadar bahwa di dalam Yesus Kristus, ketika mereka percaya, mereka beroleh hidup, mereka beroleh keselamatan, dan mereka beroleh damai sejahtera untuk selama-lamanya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah di sini kita bisa melihat bahwa ada keraguan-raguan di dalam hati para murid. Disebutkan dalam ayat 2 pasal 24 ayat 38, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Murid-murid terkejut dan ada keraguan-raguan di dalam hati mereka. Mengapa hal ini terjadi?
Karena apa yang dipikirkan murid-murid berbeda sama sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun murid-murid sudah mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan jarak yang cukup lama, tetapi ternyata mereka belum memahami arti dari yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mereka belum benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus harus mati dan bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya konteks yang terjadi di dalam pasal 24 ini, Lukas sedang menunjukkan kepada kita bahwa ada beberapa murid, ketika Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka, mereka ternyata belum mengerti tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang dimaksudkan untuk menebus dan menyelamatkan hidup mereka dari dosa-dosa mereka. Oleh sebab itulah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keraguan di dalam hati ini muncul karena hati mereka tidak benar-benar fokus atau tertuju kepada Yesus Kristus. Hal inilah yang menjadi hambatan dari kesaksian-kesaksian yang harus ditunjukkan kepada orang-orang di luar sana. Jadi hambatan ini bukan dimulai dari luar, tetapi dari diri sendiri. Apakah sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan perkataan Yesus dan teladan hidup, bahkan segala sesuatu yang Dia kerjakan untuk menyelamatkan hidup kita? Jika hal ini masih menjadi keraguan-raguan di dalam hidup kita, maka dapat dipastikan bahwa kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keraguan-raguan ini juga tidak hanya sekedar berbicara tentang pengalaman para murid, tetapi juga kepada kita semua sekarang. Ketika kita mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita masih ragu dengan pemeliharaan Tuhan? Apakah kita masih ragu dengan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita ragu dengan penyertaan Tuhan di dalam kebutuhan kita sehari-hari, pekerjaan kita, dan segala sesuatu yang lain? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keraguan-raguan ini juga berarti bahwa kita tidak memiliki iman. Jika kita ragu-ragu, berarti kita masih belum memiliki iman. Kata yang dipakai dalam Lukas pasal 24 ayat 41, belum percaya atau apistonton, itu sama dengan kata yang dipakai di dalam konteks sebelumnya, pasal 9 ayat 41, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya," genea apistos, kata yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa para murid pada saat itu memang belum benar-benar percaya tentang siapa Yesus Kristus yang adalah juru selamat di dalam kehidupan manusia. Hal ini juga dapat dilihat melalui peristiwa ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa Mesias harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli, bahkan dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika mendengar hal itu, Petrus langsung menegur Tuhan Yesus. Kemudian Petrus sendiri mendapatkan tanggapan dari Tuhan Yesus. Demikian, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi, murid-murid termasuk Rasul Petrus belum percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai Mesias yang sejati yang membebaskan mereka bukan dari penjajahan politik, ekonomi, sosial, tetapi pembebasan yang sesungguhnya, yaitu pembebasan dari belenggu dosa, pembebasan dari maut. Sehingga di dalam hal inilah Yesus Kristus menampakkan diri kepada mereka
ketika Yesus bangkit untuk menjelaskan dan menyatakan bahwa di dalam Yesus ada hidup. Dan ketika percaya kepada Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian kekal. Dalam hal inilah apa yang menjadi solusi utama supaya kita dapat bersaksi dan menyatakan bahwa di dalam Injil itu ada hidup. Kita harus membuka pikiran kita. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan Yesus membuka pikiran para murid, dan dalam hal inilah membuka pikiran sangat terkait erat dengan pertobatan atau metanoia, yang berarti perubahan pola pikir. Ketika Tuhan Yesus membuka pikiran para murid, di sini Tuhan sedang membukakan secara penuh, membuat mereka sadar dengan apa yang sudah mereka terima selama ini, baik dari sejak pendidikan dini maupun ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, bahwa apa yang dikatakan oleh para nabi di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi telah digenapi di dalam Yesus Kristus, dan itulah yang harus diberitakan kepada banyak orang. Dalam hal inilah mereka harus mengalami pertobatan secara pribadi, yang artinya percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka, dan termasuk hidup kita juga. Bahkan mereka juga turut melibatkan diri dalam pemberitaan Injil ini. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sudahkah kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan membuka pikiran kita seluas-luasnya, sedalam-dalamnya tentang siapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kita tidak hanya menyampaikan secara intelektual, tetapi hati kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan rindu bahwa mereka yang belum menerima Injil, mereka pun menerima Injil itu dengan sukacita, dan mereka juga boleh mengambil bagian hidup di dalam Yesus Kristus sebagaimana kita hidup dan percaya di dalamnya. Itu sebabnya kesimpulan dalam hal ini bahwa selama kita belum mengalami pertobatan secara pribadi, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyaksikan Yesus Kristus kepada orang lain. Kalaupun bisa, itu pasti Yesus yang lain atau Injil yang lain. Pertobatan mengambil bagian sangat penting dalam hidup kita, dan pertobatan inilah yang akan membawa kita untuk dapat menyaksikan Yesus Kristus itu. Meskipun kita tidak melihat secara nyata siapa Yesus Kristus, tetapi firman yang tertulis ini telah menyaksikan dengan sangat kuat tentang apa yang terjadi di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.